Saya jadi teringat lagi nih, Pak. Kalau jenengan tadi menyentil Bapak Rohani ya. Kemarin saya waktu dialog dengan si Paul Zhang di channelnya Paul Iya, Zhang itu, Paul Zhang itu iya. menuduh Bapak Yudi Mulyana dan Rohani itu sekarang buron, dia bilang gitu. Wah, masa ya? Nanti saya tanya Pak Yudi lah, masa Pak Yudi buron? Jadi ini biar diklarifikasi langsung oleh Bapak Yudi, soalnya Paul Zhang di channelnya itu masih teriak-teriak kalau Pak Yudi dan Pak Rohani itu sekarang buron katanya. Ini gimana itu masalahnya, Pak? Mungkin ya. MCI. Ya, kemudian Pak Paul menuduh Stephen dan Yudi Mulyana buron. Kenapa? Pak Paul jangan menuduh Stephen dan Yudi Mulyana. Hani Christian. Oh, bukan Stephen. Stephen Indra dan Hani Christian itu sudah ada laporannya di Polres Cirebon dan sudah ada panggilan ketiga, tapi mereka tidak pernah datang. Itu benar-benar buron mereka. Polres Cirebon, teman-teman boleh cek aja ke Polres Cirebon. Nah, itu saya informasinya A1 ya. Gimana? Waktu itu cukup meramaikan ya Pak ya, cukup viralnya luar biasa Pak. Saya sendiri sampai ngedown itu Pak. Ya alhamdulillah saya didampingi oleh salah satu orang penting di Densus 88. Dia kasih semangat. Jadi banyak orang yang marah sebetulnya Pak sama Hanif Kristianto dan Stephen itu Pak. Misalnya menuduh saya penyusup gitu kan Pak. Enggak, gereja tuh nggak melakukan penyusup itu, nggak ada Pak. Jadi akhirnya untuk menjaga saya kan sebagai seorang PNS yang beragama Pak, dan menjaga nama baik saya, nanti dampaknya ke anak-anak saya gitu Pak. Jadi dari Densus 88 itu namanya nggak disebut lah, orang penting gitu Pak. Dan orang-orang Kemenak bilang sudah laporkan saja Hani Kristianto Stephen itu secara hukum, karena itu bentuk klarifikasi kita gitu Pak. Jadi akhirnya saya laporkan ke kepolisian Pak. Saya laporkan nama Hani Kristianto dengan Stephen Indra Wibowo. Stephen Indra Wibowo kan tuh konyol Pak, bilang saya penyusup Pak. Padahal dia nggak beres Pak. Dia tuh bohong Pak, dia bukan mantan pastor Pak. Gereja Katolik sudah memberikan testimoni Pak. Lihat aja ngomongnya kayak begitu Pak. Jadi saya menyampaikan peristiwa itu kepada kepolisian. Ternyata Pak, saya diperiksa itu Pak. Saya laporan. Saya diperiksa dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam Pak. Baru laporan saya diterima Pak. Jadi kita sudah laporkan secara hukum bahwa mereka itu melanggar undang-undang ITE Pak. Merusak nama orang itu. Itu hukumnya berat Pak. Dan saya didampingi pengacara saya Pak. Jadi pengacara hebat. Memang waktu itu Paul Zhang juga menawarkan pengacara yang mendampingi saya Pak. Dari pengacara Sinarmas saya tolak Pak. Takutnya orang salah paham ya, karena itu orang Kristen kan. Saya punya pengacara orang Muslim juga tidak kalah hebat gitu. Walaupun niat dia baik gitu kan, bantu saya. Jadi saya laporkan. Wah, laporannya itu ngeri Pak. Ditanya, apa yang mendasari saudara Yudi Mulyana itu datang kepada kepolisian melaporkan mereka? Apakah ada masalah dengan Hani? Kata sebelumnya, saya bilang kayaknya nggak ada masalah. Lalu kenapa Anda melaporkan? Wah, jawabannya begitu. Saya bilang, saya melaporkan itu karena saya membaca secara sosiologis lama-kelamaan ini bisa menjadi pemicu munculnya SARA. Saya nggak mau terjadi konflik antara Islam dengan Kristen. Gitu kan ya, apalagi saya PNS Kementerian Agama kan, saya kepingin orang itu saling menghormati keyakinan sesuai dengan ayat yang kita yakini, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Jadi saya membaca ada peluang mulai munculnya konflik, bisa ini jadi berbahaya dan mengganggu stabilitas kerukunan umat beragama di Indonesia. Lalu kenapa Anda menyebutkan itu? Sebetulnya secara sosiologis saya membaca semua ini karena lemahnya struktur organisasi di Islam. Mohon maaf ya, saya bilang di gereja masalah juga banyak, tapi struktur itu lebih bagus. Contoh, gereja itu punya sistem yang namanya disiplin.
tindak disiplin dalam gereja. Ketika ada seorang pendeta bermasalah, gitu kan, itu dipanggil tabayun, kalau nggak bisa dinasihatin, disiplin 1, disiplin 2, pecat. Dan tanpa banyak orang tahu, diredam. Di kita tidak, karena lemahnya di kita, maka contoh yang terjadi apa? Ketika ada masalah, muncul banyak seorang hero-hero, pahlawan, malah sendiri pahlawan. Contoh, kurang apa? Profesor Natajwa, siapa bapaknya? Aduh, lupa saya. Ali Shihab ya. Profesor Dr. Shihab. Kurang apa Iya. dia? Dia seorang ahli tafsir. Harus dia menjadi referensi untuk kita umat Islam memahami Islam secara benar, betul? Tapi kenapa Betul. hanya karena anaknya yang tidak berjilbab, lalu ada orang-orang yang bilang Profesor Shihab liberal, sesat dan sebagainya. Contoh yang lain saya bilang kepada polisian. Ketika Profesor Dr. Said Ayatul Siroj begitu kan ya, dia berbeda pendapat, orang anggap dia liberal, lalu muncul lagi NU garis lurus dan sebagainya. Itu kan perbedaan. Harusnya perbedaan itu adalah rahmat. Nah, itu akibat dari memang struktur di organisasi kita kurang tidak sebaik di sana. Tapi barangkali kalau salah saya minta maaf. Itu yang saya pahami. Nah, jadi ini pun terjadi pada mu'alaf. Ketika struktur organisasi mu'alaf itu tidak terlalu bagus, maka muncullah orang-orang seperti Hani, muncul sebagai menjadi pahlawan kesiangan, menghantam saya begini. Harusnya yang terjadi apa? Seharusnya yang sehat adalah ketika saya dalam dilema, datang bilang, ada apa kok? Kok bisa begini kok? Masalahnya apa? Didampingi saya kan, bukan dihantam. Nah, karena itu menjadi problem yang membahayakan kebersamaan para mu'alaf. Dan itu bisa membuat jadi orang tidak suka. Oh, kalau gitu nggak usah jadi mu'alaf. Bahaya nih. Orang Cina itu masuk Iya. Islam malah jadi sadis begitu kan? Iya. Kan Katanya begitu, Pak. Malah benci sama Islam. Gitu. Iya, itu yang berbahaya. Karena itu perlu langkah klarifikasi, saya bilang, Pak. Jadi saya melapor ke polisi ini bukan untuk menjebloskan Hani ke penjara, bukan menjebloskan Stephen masuk penjara, bukan. Klarifikasi saya melalui jalur hukum, begitu, bahwa mereka nggak boleh begitu, gitu, Pak. Tentang mereka nanti di penjara itu bukan urusan saya, Pak. Hukum yang akan membahas itu, gitu. Wah, itu kan ngeri, Pak, penyusup, bahasa-bahasa yang nggak elegan lah, Pak. Saya akhirnya, Pak, kontak di Leiden. Kan katanya kan Stephen itu kan S2 di Leiden ya. Ternyata di Leiden tidak ada seminar teologi, Pak. Tidak ada seminar teologi. Tapi ya udahlah, urusan mereka. Mereka bangga dengan kebohongan-kebohongan mereka, biarkan saja lah. Sebetulnya Stephen tuh baik. Dia banyak membantu saya, Pak, ketika anak saya sakit, Nadia. Kalau Hani memang keras, Pak, nggak karu-karuan. Biarkanlah nanti masyarakat satu saat juga akan menilai, Pak. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah.